Halo teman-teman Gajah Mada semua, selamat datang di podcast Fakulty Fair Gajah Mada Vice to Riau 2021. Perkenalkan, aku Ayum Putri Riuni dari Fakultas MIPA jurusan Fisika Angkatan 2020. Di podcast kali ini, aku bakal berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Buat Kak Hana, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Hana dari Fakultas Kedokteran Gigi, Prodi Pendidikan Dokter Gigi Angkatan 2019. Nah, dari perkenalan tadi, teman-teman udah pada tahu dong kalau Kak Hana ini dari Prodi Pendidikan Dokter Gigi. Jadi di sini kita bakal sharing-sharing tentang FKG dan juga pengalaman berkuliah Kak Hana selama kurang lebih 1,5 tahun di Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, Ayu mau tahu dong Kak, kalau misalnya di Fakultas Kedokteran Gigi itu sendiri ada berapa program studi sih? Di FKG sendiri itu ada 2 program studi, yang pertama itu Pendidikan Dokter Gigi, yang kedua Higienis Gigi. Kalau aku sendiri tadi aku udah bilang pas perkenalan aku tuh di program studi Pendidikan Dokter Gigi. Nah, kan jurusan kakak tuh pendidikan dokter gigi ya. Kenapa sih kakak mau ngambil program studi itu dan ngambil fakultas ini? Dari kecil, alasannya ya, dari kecil tuh aku emang udah cita-cita jadi dokter, apalagi di UGM. Nggak cuma cita-cita sih, tapi juga tuntutan dari orang tua aku sendiri. Kenapa FKG? Nah, nih, FKG ini kan program studi profesi. Nah, jadi nanti kalau udah tamat itu udah jelas gitu mau kerja jadi apa, mau kerja di mana. Jadi bisa dibilang alasan terbesar aku milih FKG ini karena prospek kerjanya itu udah jelas. Oh, berarti untuk kedepannya berarti udah jelas gitu ya kak, bakal ngapain? Kalau gitu kakak boleh ngasih tahu nggak sih kakak tuh awal masuk ke UGM tuh cerita pengalaman kakak gitu loh, misalnya kakak dari jalur SNM atau SBM atau UTUL. Boleh dong kak sharing-sharingnya. Boleh dong. Aku masuk FKG ini jalur SBMPTN, tapi sebelumnya tuh aku masuk sih kuota SNM. Tapi nggak milih FKG. Di SNM itu aku milih FKG. Sebenarnya sempat bimbang antara FK sama FKG. Di satu sisi aku tuh nyari peluang supaya bisa lulus di SNM. Karena nilai-nilai aku buat di SNM itu nggak terlalu tinggi. Di satu sisi orang tua aku lebih ngedukung aku buat di FK. Akhirnya aku di SNM itu milih FK di Pulau Jawa. Salah satu FK di Pulau Jawa, tapi belum lulus. Sempat ngedown pastinya. Teman-temanku tuh banyak banget yang lulus di SNM. Apalagi yang FK juga banyak tuh teman-temanku yang lulus SNM di FK. Terus mamaku waktu itu bilang gini, kamu tuh udah berusaha 3 tahun di SMA, masa kamu nyerahnya cuma sampai di SNM, kamu harus lebih berusaha lagi. Mama yakin ada hadiah terbaik, hadiah yang lebih baik yang dia siapin Allah buat kamu. Tapi waktunya aja mungkin yang belum sekarang. Kamu cuma perlu berusaha lebih keras lagi dan berdoa sama Allah. Itu sih yang buat aku kuat selama persiapan SBM. Didukung juga aku tuh ikut les kayak camp gitu selama kurang lebih sebulan di Jakarta. Di sana itu aku belajarnya dari pagi sampai malam, latihan soal, terus main HP itu cuma boleh di hari Sabtu atau Minggu aja. Itu yang sangat membantu aku. Alhamdulillahnya aku lulus di SBMPTN. Tapi sebenarnya tuh nggak harus ikut bimbel yang kayak camp gitu sih. Tergantung cara belajar kita masing-masing. Aku tipe orang yang nggak bisa belajar rame-rame. Makanya orang tuaku nyuruh aku buat ikut camp kayak gitu. Sebenarnya kan sekarang udah banyak ya yang ngadain TO online gitu. Mungkin yang nggak suka bimbel atau nggak suka camp bisa ikut TO online dari rumah. Ya bener sih kak, Aing juga ngerasain kayak gitu dulu sih, kayak nggak bisa belajar berame karena nanti jadinya main-main kan. Terus Ya, juga main-main. Aing ngerasain banget pas ini karena ngerasa kalau kuliah kalau les bareng-bareng sama temen tuh lebih banyak mainnya, akhirnya malah milih kayak aplikasi belajar online gitu kak, karena kan kita bisa belajar sendiri dengan tentram tenang gitu kan, tapi tetap ada tutor. Terus Kak, kalau misalnya yang boleh tahu pengalaman Kakak nih, pengalaman terutama di offline ya Kak, soalnya kan Aing belum pernah ngerasain offline nih, baru online, masa jadi maba udah langsung
online kan. Iya. Gimana sih waktu kakak offline pas baru pertama-tama awal di FKG gitu loh kak? Mungkin transisi dari SMA ke kuliah atau gimana hidup di sana gitu loh kak. Apalagi kan jauh dari keluarga ya, kita beda pulau gitu. Iya. Sebenarnya kalau yang jauh dari keluarga itu aku nggak terlalu permasalahin ya, karena aku emang aku yang ngebet banget harus kuliah itu harus di luar Pekanbaru. Tuh. Terus buat transisi dari SMA ke kuliah sebenarnya agak kaget karena di FKG itu sistem belajarnya itu namanya sistem terintegrasi. Kalau di FKKMK namanya blok, kalau di FKG nyebutnya itu topik. Sebenarnya susah gampang karena sama akademiknya itu uh, materi yang mirip-mirip itu udah digabungin jadi satu topik. Nah, di akhir topik itu ada yang namanya ujian topik. Kami biasanya nyebutnya UTOP. Terus belajarnya nggak cuma di kelas doang sih, banyak praktikum atau skills labnya kayak histologi, fisiologi, biokimia, anatomi. Nah, anatomi ini sempat bikin stres banget sih. Tapi ada yang namanya dental anatomi. Nah, itu praktikumnya seru tuh. Kayak ngukir-ngukir, ngebentuk gigi gitu. Dan masih banyak lagi praktikum lainnya yang ada di FKG. Kalau aku ceritain di sini nggak bakal cukup ya waktunya. Terus, uh, tiap sebelum praktikum tuh ada yang namanya pretest. Ada praktikum yang ngadain sebelum yang namanya pretest, ada yang setelah praktikum yang namanya post-test. Nah, biasanya pretest ini yang buat mahasiswa FKG itu deg-degan karena kalau misalnya nilainya nggak capai batas minimum itu ada yang namanya inhal. Itu tergantung konsekuensi tiap tiap praktikum, tiap asisten sama dosen itu beda-beda. Ada yang perlu ngerjain laprak dalam 2 hari, ada yang nggak boleh ikut praktikum gitu. Tapi sebenarnya dinikmatin aja sih karena itu semua kan proses ya. Gitu. Oh, Ayum juga ngerasain laprak sih kak. Cuman kayaknya inhal 2 hari laprak itu deg-degan banget deh. Bikin, wah, spanning banget. Deg-degan banget aku tuh pernah nggak tidur semalaman buat ngerjain laprak, tapi serunya offline itu bisa ngerjain bareng-bareng di kos teman gitu, jadi bisa saling ngasih jawaban, saling kerjasama gitu. Nah, itu sih ya kak enaknya offline. Kalau gitu Ayum mau Enaknya nanya offline dong itu. kak, suka duka offline online nih kak, dari Kak Hana sendiri. Kalau suka duka offline online, jujur kalau kuliahnya aku tuh lebih suka online ya, karena ada beberapa dosen yang memperbolehkan kuliahnya buat di-record. Jadi sebelum ujian tuh masih bisa dipelajari ulang gitu loh. Tapi kalau praktikum aku prefer offline, selain bisa ketemu teman, belajar bareng buat pretest, ngerjain laprak bareng. Nanti kan pas jadi dokter gigi itu kan yang dibutuhkan tuh skills dari tangan seorang dokternya ya, menangani pasien. Jadi kalau misalnya kita praktikumnya dari rumah online, bisa jadi pemahaman tiap mahasiswa itu beda-beda. Terus ya pemahamannya jadi beda gitu loh, yang mau disampaikan dosennya ini yang ditangkap malah ini. Jadi aku sangat berharap sih semester ini tuh ada praktikum offline. Aku setuju juga sih Kak, kalau untuk praktikum offline itu, biarlah yang teori-teori online, tapi praktikumnya offline ya. Soalnya yang juga, Iya, masa baru masuk serba online gitu, nggak pernah nyentuh alat gitu, ha. Jadi iya nggak tahu betul. apa-apa. Oh ya Kak, kalau untuk organisasi sendiri Kakak tuh ikut apa aja sih? Kalau organisasi aku di FKG cuman itu ya, cuman ada satu, aku ikut Denta Paramita, itu organisasi di FKG UGM yang berbasis akademik. Selain di FKG itu aku lumayan aktif di Ormada ya, Kemarigama, keluarga mahasiswa Riau Gajah Mada. Terus selain organisasi Ormada sama Denta Paramita, aku juga lebih sering ikut kepanitiaan gitu, buat nambah pengalaman, nambah relasi cutting itu sangat penting karena kalau misalnya kita nggak kenal cutting, kita nggak tahu mau nanya apa, mau nanya
gimana sih ntar semester 5, semester 6 gitu. Nah, ini setuju banget sih Kak, kalau misalnya untuk kepanitiaan itu, kayak emang penting banget di kuliah kita mencoba segalanya, karena nggak mungkin kan pas kerja kita mencoba-coba lagi. Iya, betul. Kalau ini Kak, Ain juga pengen tahu dong, ke depannya Kakak pengen ngapain sih setelah lulus gitu? Kedepannya setelah lulus itu, kalau lulus dari FKG itu kan wisuda terus dapet gelarnya SKG, belum jadi dokter gigi. Nah, harus ngejalanin koas kurang lebih selama 2 tahun. Setelah dapet gelar dokter gigi itu, insya Allah aku mau ngelanjutin spesialis. Tapi belum nentuin sih sampai sekarang maunya spesialis apa. Oh, berarti setelah dari ngambil pendidikan dokter gigi ini, berarti lanjutnya ke spesialis biasanya ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu spesialis apa aja sih Kak, kalau misalnya setelah ngambil pendidikan dokter gigi? Setahu aku di UGM ya, kalau di UGM, setahu aku ada spesialis bedah mulut dan maksilofasial, ada spesialis periodonsia, konservasi gigi, kedokteran gigi anak, prostodonsia, dan ortodonsia. Kalau mau info lebih lanjutnya bisa langsung ke website um.ugm.ac.id. Itu yang di UGM doang sih, yang di universitas lain aku kurang tahu adanya spesialis apa aja. Oke, kayaknya udah cukup nggak sih Kak podcast kali ini? Udah nanya-nanya semuanya, udah sampai ke impian Kakak ke depannya gimana. Nah, dari aku sendiri sebelum aku tutup ya Kak, boleh dong Kakak kasih kata-kata buat teman-teman yang tertarik sama fakultas ini. Boleh banget. Yang ya buat yang mau masuk FKG UEM terus berusaha, dijaga terus semangatnya, perbanyak pelatihan soal. Selain berusaha juga jangan lupa berdoa. Ingat aja, yang mau masuk FKG UGM itu nggak cuma kamu sendiri. Boleh main tapi jangan lupa juga kalau misalnya kamu belajar banyak orang di luar sana yang lebih giat belajarnya dari kamu. Jadi jangan sampai lengah. Mungkin itu aja. Semangat terus buat yang mau masuk FKG UGM. Aku tunggu di FKG UGM. Nah, benar banget nih pesan dari Kak Hana. Kalau misalnya kamu tuh harus ingat satu hal, nggak cuma kamu yang mau masuk ke jurusan itu. Jadi kamu harus tetap semangat. Buat teman-teman yang mau masuk ke fakultas ini, tetap semangat ya. Mungkin sekian podcast kali ini. Buat Kak Hana, terima kasih udah ngeluangin waktunya dan sharing-sharing pengalamannya kepada kita semua. Sukses terus buat Kak Hana. Dan buat teman-teman, semoga podcast ini menambah informasi teman-teman tentang Fakultas Kedokteran Gigi ya. See you! See you, Ayun. Terima kasih juga sudah mengundang aku di podcast kali ini. Oke, sama-sama Kak.